Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Wanif dan kali ini kita mau bahas tentang cara menghemat BBM atau bahan bakar minyak. Terus kan ini juga mau liburan akhir tahun ya, jadi gimana sih caranya mengemudi hemat bahan bakar dan membuat mobil kita juga lebih hemat bahan bakar. Oke, kita akan bahas di video ini, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe. Jadi yang pertama, yang paling gampang untuk mengurangi penggunaan bahan bakar adalah tidak menggunakan kendaraan ya. Tapi itu nggak solutif. Nah, cuman kalau dari gua tuh biasanya begini. Kadang-kadang ya kita tuh suka pakai kendaraan, padahal itu belum tentu kepake. Contohnya gini, misalkan gua mau pergi ke rumah orang tua gua nggak pakai nelpon. Pas nyampe ke sana, mereka pergi. Akhirnya, ya udahlah, akhirnya kita pulang lagi. Artinya setiap kita mau berkendara itu pastikan tempat yang kita tuju itu benar-benar kita sudah survei dulu. Entah kita telepon atau kita mau makan di mana gitu ya. Lihat apakah restorannya buka atau enggak, tutupnya jam berapa. Terus juga kita cek juga reservasinya gimana. Kayak misalkan kita mau nonton bioskop. Sekarang udah banyak tuh pakai aplikasi ya. Langsung cek masih ada seat atau enggak atau pesennya dari sekarang. Jadi pas kita sampai sana kita nggak usah beli tiket lagi sehingga ketika kita jalan keluar pakai mobil, dan pastikan pakai mobil, pakai motor, pasti pakai BBM ya, itu nggak terbuang sia-sia. Jadi kalian pastikan ketika kalian berkendara, tempat yang kalian tuju atau kegiatan yang akan kalian lakukan sudah terprepare dengan baik. Tidak sampai sana terus, wah gambling akhirnya pulang lagi, nggak dapat apa-apa, bensinnya keluar. Jadi yang dimaksudkan dengan mengurangi penggunaan mobil itu adalah ketika kita keluar dengan mobil, pastikan kita tahu mau ngapain dan pastikan tempat tujuan kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, plot twist kan, pasti ngiranya, wah pasti yang pertama adalah merawat kendaraan. Ternyata bukan. Karena gue kan orangnya sering go show ya. Karena sering go show, seringkali kecewa. Pas nyampe ternyata nggak sesuai harapan. Nah, next time-nya sekarang gue tuh lebih banyak gitu, kemana-mana telepon dulu, cek dulu tempatnya, nanya orang, nanya temen, pernah kesini apa enggak, biar kita dapat informasi yang benar. Sehingga ketika kita keluar rumah, ketika kita pakai mobil, ketika kita pakai motor, itu benar-benar bensinnya itu kepake buat sesuatu yang kita inginkan dan kita harapkan. Nah, kemudian merawat mesin mobil, sebenarnya nggak ribet, asli. Merawat mobil itu terutama yang berhubungan dengan kiritan bahan bakar ya, karena kalau mobil nggak kerawat mesinnya, udah pasti konsumsi bahan bakarnya drop. Contoh gini, kalau gue biasanya ganti oli itu tiap 5.000 km. Walaupun sekarang itu mobil-mobil zaman sekarang olinya juga udah canggih. Dia tuh setiap 10.000 atau 15.000 sesuai dengan buku petunjuknya. Tapi kalau gue lebih senang di 5.000. Kenapa? Karena di 5.000 ketika kita habis ganti oli itu rasanya berbeda. Tarikannya beda, ya kan? Kiritan bahan bakarnya beda. Dan tentu saja kalau dua hal ini bagus, biasanya emisi gas buangnya juga bagus. Makanya merawat kendaraan itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat, asalkan kita terbiasa untuk merawat mobil tuh tepat waktu aja. Ganti olinya, filter bensin. Padahal kalau misalkan hal-hal tersebut dirawat ya, salah satunya juga suka kelupaan nih, filter udara ya. Kalau itu dirawat, insya Allah mobilnya jadi lebih ngacir. Dan juga kita pakai bahan bakar yang bagus dan berkualitas. Nah, apalagi mobil-mobil zaman sekarang kompresinya udah tinggi. Nah, kayak misalkan Expander ini, dia kompresinya 1:10,5. Jadi minimal itu harus pakai Pertamax, lebih baik lagi pakai Pertamax Turbo yang rodnya 98. Tenaganya lebih enak, emisinya lebih bagus, terus tentunya pasti lebih irit dibandingkan kita pakai yang oktan lebih rendah. Kalau kita pakai bahan bakar yang lebih bagus gitu ya, itu biasanya bikin mobil lebih awet juga karena ruang bakarnya biasanya ikut bersih dan tenaganya lebih enak karena nilai kalornya lebih tinggi. Jadi ketika terjadi combustion, itu ledakannya lebih bagus dibandingkan dengan yang bensin di bawah itu. Nah, yang ketiga, nih kan pas banget nih kita mau tahun baruan ke puncak nih ya, makanya barangnya banyak gitu ya. Ada beras juga. Nah, buat teman-teman yang mau berpergian, itu pastikan pilih rute yang paling efisien, artinya paling cepat, dan yang kedua, minim dari jalan naik turun. Karena pasti sangat berbeda gitu ketika kita jalannya di tempat lurus atau jalan di tempat yang banyak lampu merah atau macet atau kita jalan di tempat yang naik turun gunung. Kalau kita banyak di jalan yang landai dan minim hambatan, itu sudah pasti yang namanya konsumsi bahan bakar itu berkurangnya drastis. Dan juga kalau gua biasanya itu gua ngakalinnya cek dari Google Maps ya atau dari Waze. Nah, itu kalian bisa pilih
prediksi mau berangkat jam berapa. Nah, gue biasanya berangkat di jam-jam yang enak gitu, yang lancar. Kayak misalkan kita mau ke puncak, biasanya kita tuh berangkat atau pulang itu di hari Senin, Kamis. Gue menghindari Jumat, Sabtu, Minggu. Even kalau kita berangkat Jumat, Sabtu, Minggu, itu biasanya gue berangkatnya malam. Dan kalau misalkan kurang malam, kita bisa lewat jalur alternatif. Jadi pastiin kita cek jalur yang akan kita lalui dan kita perhitungkan kapan kita berangkat dan sampainya. Jangan sampai bensin kita terbuang sia-sia karena kita kena kemacetan, apalagi kalau kita salah pilih jam untuk berangkatnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu cara berkendara yang hemat bahan bakar. Yang pertama, mengemudilah sehalus mungkin. Jadi ketika kita melakukan akselerasi, itu akselerasinya harus halus. Jadi nginjek pedal gas itu halus, melakukan peningkatan kecepatan itu dengan pelan. Artinya kita nggak nginjek kayak gini nih, gitu ya. Nah, itu pasti bikin boros. Kenapa? Karena bensin yang keluar banyak, kita main RPM tinggi. Nah, semakin rendah RPM kita, semakin kencang jalannya dengan RPM yang lebih rendah, maka kita akan mendapatkan ideal cruise speed. Jadi, ideal cruise speed itu adalah kecepatan di mana ketika kita jalan, itu dia mendapatkan konsumsi bahan bakar yang paling optimal. Kayak misalkan ini, di mobil Expander ini dengan transmisi CVT, gue mendapatkan ideal cruise speed-nya itu di 80-100. Ketika kita jalan cruising di 80-100, di tol misalnya ya, itu adalah kecepatan yang paling irit bahan bakarnya. Nah, tapi kalau kita jalan di atas 100, 110, 120, itu konsumsi bahan bakarnya bisa ngedrop drastis. Jadi, bukannya makin pelan kita makin irit, tapi kita harus mencapai ideal speed cruise-nya. Kalau kita jalan 40 km per jam, apakah makin irit? Nggak juga. Karena dengan debit bensin yang sama, si mobil itu harus bisa meluncur dengan kecepatan yang lebih kencang dan bisa jalan lebih jauh. Makanya belum tentu lebih pelan itu lebih irit, dan belum tentu juga lebih kenceng itu lebih irit. Jadi kita harus dapetin ideal speed cruise. Dan biasanya tiap mobil itu beda-beda. Jadi kalian harus coba-coba sendiri aja. Kalau kita jalan konstan di tol 80, konstan di tol 100 atau 90, lebih irit yang mana sih? Nah, kalian cari tahu sendiri aja. Tiap mobil beda-beda. Kalau di Expander ini dia di angka 80 sampai 100. Dan pastikan kita juga ngerem itu pakai jarak. Artinya kita jangan ngerem mendadak, dan kalau bisa kayak misalkan gini nih, depan kita nih, ini gue gliding. Jadi kita nggak nginjek gas, nggak nginjek rem, biarin mobilnya meluncur. Dan biasanya kalau misalkan ada lampu merah gitu ya, kita udah lihat nih ternyata depan merah. Ya udah, kita lepas gas aja, biarkan mobilnya meluncur sampai dekat baru kita ngerem. Tujuannya apa? Semakin banyak gliding dengan mesin yang berhenti ya, mesin yang nggak bekerja. Jadi ketika kita gliding seperti ini, kita nggak nginjek gas ya, tapi mobil tetap jalan ya, walaupun kecepatannya menurun. Nah, itu mobil itu bensinnya tuh hanya keluar untuk nyalain mesin aja, nggak untuk jalan. Kalau ngelaju dia harus naikin RPM gitu ya, akselerasi. Nah, ini dia makan bensin nih. Tapi kalau kita nginjeknya halus gitu ya, nggak terlalu dalam pedal gas ya, kita jaga RPM-nya di RPM rendah terus ya. Terutama mobil-mobil yang CVT itu kita mau jaga RPM rendah tuh gampang, karena dia transmisinya itu dia variabel ya, nggak ada gigi 1, 2, 3, 4 sebenarnya, tapi bisa dibikin simulasi. Nah, itu bisa jadi lebih irit. Makanya mobil zaman sekarang tuh kebanyakan CVT untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar yang bagus. Nah, jadi ketika kita sudah terbiasa dengan cara berkendara yang hemat bahan bakar, maka nanti kelihatan deh, yang biasanya kita misalkan biasanya 110, jadi 112, jadi 114. Dan biasanya orang yang nyetir secara hemat bahan bakar seperti ini, nah itu pas lagi jalan biasanya juga tingkat kesabarannya lebih tinggi dibandingkan dengan pengemudi lainnya. Nih, sekarang kita cek ya, kita dapat berapa ya? Wah, 8,8 km per liter. Sekarang kita reset. Nah, dengan kecepatan di 60 km per jam kita set ya. Naik terus. Tuh, RPM rendah. Lihat kita dapat berapa? 35,2 km per liter. Tapi nanti pasti turun lagi. Paling Expander ini dapatnya 114 sampai 116 tergantung dari cara berkendara kita ya. Kalau lagi macet bisa 110 atau 18. Kita nggak tahu udah jalan berapa kilometer. Tuh sekarang jadi 20,2 km per liter. Jadi kalau misalkan kita emang baru reset terus kita biarin mobilnya jalan meluncur, ya itu dia bisa tinggi banget angkanya. Tapi itu bukan angka yang real ya. Terus yang kedua nih, banyak yang nanya, AC itu berpengaruh nggak sih ke bahan bakar? Jawabannya berpengaruh.
Kalau kita nyalain AC, pasti mesinnya harus muter kompresor. Kompresor diputar sama mesin. Tapi kalau mobil hybrid, kayak misalkan mobil-mobil Toyota yang hybridnya udah canggih ya, dia kompresor AC-nya itu pakai kompresor listrik, jadi nggak ngaruh ke bahan bakar. Nah, semakin gede cc mobilnya, semakin enteng dia putaran kompresornya karena tenaga mesinnya gede. Makanya nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat kalau mobil 3000 cc, 4000 cc nyalain AC. Nah, kalau mobil cc 1500, cc-nya 1000, itu ketika kita matiin AC itu bukan matiin kipasnya ya. Nah, matiin AC itu di sini tulisan AC, kita matiin ya. Nah, ini akan mematikan kompresor dan akan berpengaruh ke performa, terus keiritan bahan bakar, ya pasti berpengaruh. Bahkan RPM-nya pasti turun dibandingkan kita nyalain AC. Cuma pasti panas kan. Nah, terus ada yang nanya juga nih, kalau temperatur itu ngaruh nggak sih ke keiritan bahan bakar? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kalau mobil yang kompresor AC sudah pakai solenoid, itu nggak ngaruh. Karena dia untuk mengatur temperaturnya, itu dia pakai buka tutup katup antara panas mesin sama kompresor AC. Oke, kita nanti lanjut lagi ya, karena kita udah nyampe pom bensin nih. Kita isi dulu Pertamax Turbo Full dan kita bayarnya pakai My Pertamina. Yuk! Bayarnya pakai My Pertamina ya, Mbak ya? Nah, pembayarannya pakai My Pertamina dong. Kalian bisa dapetin poin, lalu bisa ditukar berbagai macam voucher dan merchandise. Mantap kan? Nah, sekarang kita habis isi bensin. Tuh, sekarang full dong. Asik ya? Dan gue kalau biasa bayar tuh pakai My Pertamina, soalnya semuanya dicatat ke situ. Jadi pengeluaran kantor, pengeluaran apa, semuanya nggak usah pakai struk-struk lagi, repot kan? Langsung aja kasih lihat akunnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi tadi sampai AC ya. Nah, kalau AC yang pakai solenoid gitu ya, dia ngatur temperatur itu berdasarkan bukaan katup antara hawa dingin sama hawa panas. Hawa dingin dari kompresor AC, hawa panas dari mesin. Nah, sedangkan untuk mobil-mobil yang biasanya harganya lebih terjangkau dan cc-nya kecil, kayak misalkan Expander ini ya, atau mungkin Avanza dan lain-lain, dia masih pakai kompresor yang modelnya nyala mati, atau pakai magnet, gitu. Magnet clutch biasanya bilangnya. Nah, ketika dia sudah mencapai temperatur yang diinginkan, maka kompresornya akan mati, ada bunyi cetek gitu kalau dari luar. Ketika dia udah butuh nyala lagi, kayak AC rumah lah, kompresornya akan nyala. Jadi dia mati hidup. Semakin kita tinggi set temperaturnya, artinya semakin dingin, maka kompresor akan lebih sering nyala. Sedangkan kalau kita set di rendah, artinya semakin panas gitu ya, maka si kompresor nyalanya makin jarang, otomatis membuat mobil semakin irit. Tapi ya, gue sangat jarang sekali mematikan AC, bahkan hampir nggak pernah, kecuali lagi lomba irit-iritan. Karena ya mau bagaimanapun kita negara tropis, jadi AC itu menurut gua ya nggak apalah, agak boros dikit, tapi kita pakai AC gitu, dibandingkan kita nggak pakai AC sama sekali. Nah, kemudian ketika kita di turunan atau jalan yang menurun gitu ya, usahakan kita pakai yang namanya engine brake. Nah, engine brake itu adalah pengereman menggunakan mesin, bukan pakai rem kaki ya. Caranya gimana? Kalau di mobil manual, kita tinggal turunin gigi aja. Dari gigi yang tadi misalkan gigi 3, kita masukin gigi 2. Tapi biasanya pas turunan, buat ngebantu pengereman. Nah, kalau mobil matic ya, biasanya kita pindah ke gigi bawahnya. Nah, ini kebetulan si Expander ini dia pakai CVT, jadinya ada D sama ke L. Nah, pertanyaannya kenapa kalau pakai engine brake itu bisa makin irit? Karena ketika kita pakai engine brake, mesin tuh akan berputar, tapi bensinnya itu nggak keluar. Sedangkan kalau misalkan kita turunan, kita pakai rem biasa, itu memang pasti di eco indikator makin tinggi itu, ya kan? Tapi tetap aja si mesin itu menyala gara-gara ada suplai bensinnya. Sedangkan kalau pakai engine brake, mesin akan berputar, terus mobil akan melambat, dan ketika mesin berputar karena perlambatan mobil, karena jadi engine brake ya, nah, si injektornya itu nggak ngeluarin bensin. Makanya mobilnya muter tapi bensinnya nggak keluar, tapi mesinnya nggak mati karena diputernya pakai si engine brake tadi. Makanya pakai engine brake tentu saja membuat mobil lebih irit. Tapi ya nggak begitu signifikan juga sebenarnya. Tapi itu ikhtiar kita lah buat mobil jadi lebih irit. Terus ini mungkin yang terakhir ya, kita juga bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di mobil untuk menghemat bahan bakar. Tapi sayangnya nggak semua mobil punya fitur-fitur macam ini. Kayak contohnya
Ada beberapa mobil itu punya driving mode, misalkan Eco, normal, atau sport. Kalau mode Eco nanti dia akan men-setting transmisi, mesin, dan respons pedal gas itu di mode Eco. Jadi dia akan membuat mobil itu jadi hemat mungkin. Sedangkan di mode sport atau normal biasanya dia punya akselerasi yang lebih bagus dibandingkan dengan mode Eco. Dia ada fitur namanya auto start stop yang bisa membuat mobil itu mesinnya berhenti ketika di lampu merah atau pas lagi kita macet lagi berhenti total gitu pokoknya. Nah, ketika mesin berhenti, itu bahan bakar kan nggak digunain. Sedangkan mobil masih nyala ya. Artinya masih nyala tuh, instrumen elektroniknya semua masih nyala. Dia ngambil dari aki. Nah, itu lumayan tuh. Pas lagi macet-macetan, bisa menambah kehematan bahan bakar. Karena pas lagi berhenti, mesinnya juga ikut mati. Tapi kalau misalkan berhentinya pelan dikit-dikit gitu ya. Kayak misalkan lagi di kemacetan yang tiap 1 detik, 2 detik jalan, berhenti. Itu agak sedikit ganggu. Makanya biasanya fitur auto start stop itu bisa dimatiin lewat tombol yang ada di sini. Tuh. Kalau misalkan mati, tulisannya A off. Kalau misalkan nyala, tulisannya A seperti ini. Itu tandanya sistemnya udah ready. Nah, biasanya kalau mobil pakai sistem start stop kayak gini, biasanya akinya lebih gede dan agak sedikit mahal dibandingkan dengan mobil yang belum pakai fitur auto start stop kayak gini. Ini tadi kebetulan kita kena macet gara-gara banyak pemotor yang meneduh di bawah flyover dan macetnya agak lumayan. Tadi kan sempat 35 terus jadi 20 km per liter ya. Sekarang jadinya 11,5 km per liter. Lihat di sini deh. Nah, jadi sepengaruh itu kemacetan terhadap fuel ekonomi. Makanya buat teman-teman yang mau jalan, kalau bisa perhatikan jam juga. Dan perhatikan jalan yang mau dilewatin. Kalau bisa kurang-kurangin lah lewat di jam-jam macet atau jalur-jalur yang macet. Ya udah, itu aja vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan buat teman-teman yang punya tips lain dalam berkendara hemat bahan bakar, bisa komen di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.